Ketua DPRD Bovendigul membatalkan rapat paripurna lantaran ketidakhadiran Bupati. Pelaksanaan TMMD ke-120 menggunakan anggaran pemerintah sebesar 1 miliar rupiah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Sabtu 11 Mei 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Ketua DPRD Bovendigul Athanasius Koknak menskorsing rapat paripurna pembahasan Raperda Inisiatif DPRD lantaran ketidakhadiran Bupati. Kehadiran Bupati dalam paripurna tersebut dinilai sangat penting, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan daerah. Sidang paripurna yang dijadwalkan untuk membahas dua rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif DPRD terpaksa ditunda karena ketidakhadiran Bupati dalam rapat tersebut. Kehadiran Bupati sebagai kepala daerah dinilai sangat penting dalam proses pembahasan Raperda, karena hal ini berkaitan dengan kebijakan daerah. Ketua DPRD Bovendigul Athanasius Koknak mengatakan pembatalan ini dilakukan tidak ada unsur lain, namun lebih kepada tidak sinkronnya jadwal kegiatan kepala daerah dengan rapat paripurna sehingga dibatalkan. Pasalnya kehadiran Bupati dalam rapat ini sangat penting, mengingat Raperda yang sedang dibahas adalah masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik dan kepentingan masyarakat Kabupaten Bovendigul secara keseluruhan. Tidak ada unsur X. Ini perlu kita konfirmasi ke kepala daerah, karena hari ini kan terus tanda tangan. Kami punya jadwal hari ini paripurna dengan kepentingan finalisasi Raperda menjadi perda sesuai dengan mekanisme terdepan seluruh tahapan pembahasan. Lalu pada saat ini juga Pak Bupati sedang tidak berada di tempat karena kegiatan. Kita punya jadwal tidak match dengan beliau punya jadwal. Itu saja tetap. Jadi tidak ada hal-hal. Ketua DPRD menyebut sidang paripurna merupakan final dari Raperda Inisiatif DPRD, yaitu tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal ini tentu membutuhkan konfirmasi dari pemerintah daerah, tetapi karena jadwal Bupati dan pelaksanaan sidang paripurna tidak sinkron, sehingga sidang paripurna ini diskors. Paripurna penetapan akan dilanjutkan setelah adanya koordinasi lebih lanjut dengan Bupati Bovendigul. Keputusan ini diharapkan bisa memastikan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Raperda tersebut demi terwujudnya kebijakan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita ke berita lainnya. Pelaksanaan TMMD ke-120 di Kampung Arowa, Distrik Arimob menggunakan dukungan anggaran dari pemerintah daerah sebesar 1 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 1 unit rumah ibadah dan pelaksanaan penyuluhan berbagai program pemerintah. Hal ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul melalui Kasdim Mayor Markus Helana saat membacakan laporan kesiapan pelaksanaan TMMD di Kampung Arowa, Distrik Arimob. Mayor Markus menyebut sasaran fisik dari program ini adalah pembangunan 1 unit gereja dan non-fisik meliputi penyuluhan berbagai program pemerintah. Sementara personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan TMMD berjumlah ratusan orang, di antaranya 110 aparat dari Satuan TNI dan dibantu 10 anggota dari pihak kepolisian, pegawai negeri sipil 25 orang, dan melibatkan 10 orang masyarakat setempat. Sasaran kegiatan, sasaran fisik, pembuatan 1 unit gereja. Sasaran non-fisik, penyuluhan kekerasan dalam rumah tangga, penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan tentang stunting, sosialisasi ketahanan pangan, sosialisasi dinas pertanian, sosialisasi penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, penyuluhan pengendalian penduduk, dan putaran film perjuangan dan pembangunan. Kasdim juga mengungkapkan tujuan TMMD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedalaman, distrik, dan kampung,
melalui pembangunan 1 unit gereja. Diharapkan dengan adanya rumah ibadah nanti bisa dimanfaatkan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas. Menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya.
Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia. Karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya, masih terkait TMMD. Kepala Distrik Arimob, Levinus Tenau menyatakan siap mendukung pelaksanaan TMMD ke-120 di wilayah administratifnya, karena dinilai akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan infrastruktur di distrik tersebut. Apresiasi ini diberikan karena dalam pelaksanaan TMMD dinilai akan membantu mempercepat progres pembangunan infrastruktur, terutama fasilitas umum atau gereja yang sangat dibutuhkan masyarakat Kampung Aroa. Kepala Distrik Arimob, Levinus Tenau mengatakan TMMD merupakan salah satu program yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bovendigul. Karena dengan hadirnya TMMD ini, pembangunan yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah daerah bisa dipercepat melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa. Dengan adanya TMMD ini mempercepat proses-proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul melayani masyarakat secara optimal. Ada pembangunan yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Pembangunan ini dipercepat oleh TMMD. Tugas-tugas pemerintah sebagian diberikan ke TNI dan Polri yang melaksanakan membantu pembangunan. Levinus juga menambahkan adanya sinergitas TNI Polri serta masyarakat pada TMMD ini dapat mempercepat pembangunan khususnya yang ada di kampung-kampung terutama di wilayah distrik Arimob. Adanya dukungan penuh dari kepala distrik dan semua pihak diharapkan TMMD ke-120 akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi distrik Arimob dan masyarakatnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wandenge kembali mengingatkan jajarannya, terutama para kepala sekolah dasar mempersiapkan siswanya untuk pelaksanaan ujian yang akan berlangsung pada tanggal 13 sampai dengan 16 Mei 2024. Semakin dekatnya pelaksanaan ujian akhir sekolah dasar yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Mei, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Moses Wandenge, menegaskan kepada jajarannya, terutama para kepala sekolah dasar, untuk segera kembali ke sekolahnya dan mempersiapkan siswa-siswi kelas 6 untuk pelaksanaan ujian akhir sekolah tersebut. Menurutnya, semua sekolah dasar yang ada di Kabupaten Bovendigul harus melaksanakan ujian akhir tanpa terkecuali. Namun jika ada sekolah yang tidak melaksanakan ujian lantaran ketiadaan tenaga guru, dalam hal ini kepala sekolah harus segera dilaporkan ke dinas sehingga bisa ditindaklanjuti. Sanksi tegas akan diberikan kepada tenaga pendidik yang tidak melaksanakan ujian di sekolahnya. Moses mengaku dirinya tidak akan main-main dalam memberikan sanksi. Sanksi bisa berupa apa saja, termasuk penahanan gaji ataupun pencopotan jabatan sebagai kepala sekolah. Sesudah ini kembali ke sekolah masing-masing dan siapkan diri untuk pelaksanaan ujian SD tanggal 13. Di sana nanti pelaksanaan ujian selama 4 hari, kurang lebih 4 hari. Saya minta supaya semua sekolah harus melaksanakan ujian SD, terutama sekolah dasar ya. Jadi makanya saya minta dan saya tegas dalam hal ini bahwa kepala sekolah harus kembali ke sekolah masing-masing, mempersiapkan diri di sana untuk bisa pelaksanaan ujian SD tanggal 13, 14, 15, 16. Dan kemarin saya sudah sampaikan juga, jika ada indikasi bahwa ada sekolah yang tidak melaksanakan ujian dan ternyata guru itu tidak ada di tempat tugas hingga anak atau SD yang bersangkutan tidak melaksanakan ujian, sesegera mungkin dilaporkan kepada kita pihak dinas, sehingga kita pihak dinas itu mengambil tindakannya. Apakah itu nanti guru yang bersangkutan atau kepala sekolah yang bersangkutan kita copot atau kita tahan gajinya, itu nanti secara internal kita diskusi di dinas. Tapi yang penting dalam hal ini saya tegaskan supaya semua kepala sekolah SD kembali ke sekolahnya masing-masing untuk persiapkan diri, persiapan muridnya, soalnya, sehingga pelaksanaan ujian tanggal 13 itu berjalan dengan baik. Itu harapan saya. Terima kasih. Ya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul menjelaskan pemberian sanksi perlu dilakukan kepada guru yang mangkir dan tidak melaksanakan tugas. Hal ini bukan karena unsur apapun, tetapi sebagai bentuk teguran untuk memberikan efek jerah dalam rangka perbaikan kualitas mutu pendidikan yang lebih baik di daerah ini. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Target sudah masuk dalam sistem. Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras.
mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI melaksanakan konferensi cabang 2 untuk masa penerimaan anggota dan pelantikan Dewan Pengurus Cabang Bovendigul periode 2024-2027. Kegiatan konferensi cabang 2 GAMKI Bovendigul dilaksanakan di Aula Kantor Bupati yang dihadiri langsung Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua. Kegiatan Konvercap bertujuan untuk membangun kualitas interaksi yang lebih dekat antar pemuda gereja dan lintas stakeholder di lingkungan eksternal secara luas melalui kegiatan masa penerimaan anggota atau MAPERTA. Ketua DPC GAMKI Bovendigul, Orgenes Asmuruk, mengatakan kegiatan konferensi cabang tersebut untuk melakukan pemilihan pengurus baru periode 2024-2027. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi sidang, laporan pertanggungjawaban pengurus lama, dan pemilihan pengurus baru yang akan dilanjutkan dengan pelantikannya. Pada hari ini kami dari organisasi kepemudaan, yaitu organisasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI cabang Bovendigul, melaksanakan konferensi cabang, yaitu kegiatan untuk pemilihan pengurus baru periode 2024-2027. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan sidang-sidang, terus laporan pertanggungjawaban dari pengurusan, terus masuk kepada pemilihan pengurus baru. Setelah pengurus baru, kemudian nanti dilanjutkan dengan besoknya yaitu pelaksanaan pelantikan. Nah, pelantikan kepada pengurus baru yang telah dipilih dalam Konvercap. Orgenes berharap pengurus baru yang akan dilantik nanti bisa bekerja dengan maksimal, membawa organisasi GAMKI dengan lebih baik, mendistribusikan kader-kadernya ke berbagai sektor pemerintahan, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gub bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.